pagi ini jam 5.36 saya sudah bangun. Saya tepatnya berada di Sunflower Hotel yang ada di Banyuwangi Kota. Itu di depan sana udah Pulau Bali. Kelihatan nih. Itu Taman Nasional Bali Barat kayaknya deh. Oke, jadi pada pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta alias pulang ke rumah. Kemarin pas di kereta saya udah mesen tiket melalui agen yang tertera nomornya di aplikasi di Instagram Berlian Belambangan. Ya, jadi saya pagi ini akan pulang ke Jakarta menggunakan Berlian Belambangan. Kena di harga 480 untuk yang eksekutifnya. Tapi karena ini masih pagi, bisnya tuh berangkat jam 7.45. Ntar saya berangkat menuju jam tujuan aja lah, jam 45 atau jam 7 pas baru ke terminal. Nah, dari sini ke terminal itu jaraknya cuma 4 km, nggak begitu jauh. Jadi kayaknya mepet-mepet masih oke lah. Ini saya ngambil videonya dari balkon yang ada di, bukan balkon ya, rooftop lah ya, yang ada di penginapan. Nih lihat, bagus banget ya. Luas loh. Ini tuh sebenarnya guest house teman-teman, tapi mirip sama hotel loh. Kamarnya bagus, bersih, kamar mandinya juga oke banget, bersih banget, luas lagi. Dengan harga 155.000 menurut saya cukup oke ya. Kayak hotel-hotel kayak gini mah udah bisa 300-an nih kayak gini. Oke deh kalau kayak gitu, sampai berjumpa di terminal. Assalamualaikum. Wah, guys, kamarnya gede banget, bagus pula. Bentar, kuncinya. Ini dia kamarnya, gede sekali, pakai ukuran queen kayaknya nih. Ada TV-nya, cermin, ada kursi, dapat air mineral juga nih, Aqua 2. Ada colokannya berapa nih? 1, 2, ada 2, 3. Ini kamar mandinya, wih, ya ampun, bersih banget, keren. Dapat handuk juga kita, handuk besar 2 kayaknya, sama handuk kecil 1. Dapat amenity kitnya juga, sisir, odol dan lain-lain. Wah, mantap sih. Ini kayak hotel berbintang loh. Harganya cuma 155.000 belum sama pajak. Gokil. Ada hanger 3 biji. Kacanya bisa dislot. Check in jam 2. Check outnya jam 12. Attention, jam 11 malam don't use hair dryer. Oh, soalnya lagi pada istirahat, jangan berisik. Ini ada tatipnya, identitas, waktu check in. Jam 6:56 saya sudah check out dan langsung menuju terminal Brawijaya atau terminal Karangente menggunakan ojek online. Dari penginapan ke terminal kena di harga Rp10.500. Oh ya, kalau kalian tertarik dengan penginapan tersebut, kalian bisa hubungi melalui nomor yang tertera di video ini. Kemarin kata pegawai penginapannya lebih baik pesan secara langsung tanpa melalui OTA atau online travel agent kayak Burung Biru atau Titik Kuning semacamnya. Soalnya bisa dapat harga yang lebih murah. Penginapan tersebut sebenarnya guest house ya, bukan hotel. Tapi dari bentukan kamar dan fasilitasnya udah mirip hotel banget sih. Jadi cukup worth it. Lokasinya juga strategis, dekat dengan Taman Belambangan dan cukup banyak yang jual makanan di sekitar penginapan ini. Oke teman-teman, jam 7.04 saya sudah ada di terminal Brawijaya. Ini bisnya ada di depan, udah ada 2 ternyata nih. Nggak tahu nih yang mana bisnya. Ini saya lagi nunggu agennya, katanya suruh tunggu sini. Nanti dikabarin. Ini bagian dalamnya teman-teman, bagian ruang tunggu. Gokil juga ya, bersih. Ini ada Handoyo
laju kayaknya ke Surabaya. Terus ada Sinar Jaya juga, Pakupatan Banyuwangi. Ini ada angkot-angkot. Sama di belakang tuh ada Pandawa 87 kalau nggak salah. Ini ada semacam elf-elf itu, cuman nggak tahu kemana. Nah itu di belakang ada 3 Pandawa 87. Ada Manchester United, Delta, sama satu lagi nggak tahu tuh kemana. Kemana? Apa namanya? Nama nickname-nya. Nah ini udah ketemu sama agennya, namanya Mas Slamet dari NN Trans. Nanti saya cantumin nomornya di sini ya. Kayak kita berangkat yang armada yang sebelah kiri ini nih. Yang kanan katanya baru sampai tadi pagi. Tiketnya belum dikasih, nggak tahu kenapa, nanti mungkin pas mau berangkat. Oke, kita tunggu aja. Sekarang udah 7.14. PO Berlian Belambangan ini merupakan bis pendatang baru. Awalnya Berlian Belambangan ini bergerak di bidang rental mobil yang berdomisili di Banyuwangi ini. Kemudian per November 2024 yang lalu membuka perusahaan otobus dengan trayek Banyuwangi-Jakarta pulang pergi. Untuk saat ini kalau nggak salah ada 2 atau 3 unit Skylander dari karoseri New Armada. Saya lupa waktu itu diceritain sama agennya ada berapa unit gitu. Dan nantinya akan bertambah lagi serta membuka rute baru kabarnya. Kita tunggu aja gebrakannya nih. Oke, jam 7.42 kita sudah diperbolehkan masuk. Cuman tiketnya belum di tangan, nggak tahu nih ntar di mana. Mas, selamat jalan. Terima kasih atas bantuannya. Ya, makasih banyak. Mari Mas. Selamat jalan. Siap. Ya. Jam 7.43 kita berangkat meninggalkan terminal Brawijaya. Wah, ini AC-nya dingin banget. Tutup dulu, pasti kedengeran suara anginnya nih. Rute bis Berlian Belambangan ini nantinya akan melewati bagian selatan Banyuwangi, alias melewati Genteng, Jember hingga Probolinggo. Jadi kita nggak akan lewatin Baluran ataupun Situbondo. Dan ini pertama kalinya saya melewati jalur selatan Banyuwangi. Kalau dilihat dari peta, waktu tempuh antara jalur utara dengan selatan nggak begitu berbeda jauh. Tapi karena ini naik bis, mungkin saja berbeda cukup jauh karena pastinya kita bakal mampir-mampir ke agen dulu dan mungkin akan memutar jika ada jalan di pusat kota yang tidak boleh dilalui kendaraan besar. Nah, ini dia kursinya teman-teman, pakai Hai Rimba Kencana seperti biasa. Kursi paling nyaman menurut saya. Kini kita fasilitasnya dapat bantal ya, terus juga dapat selimut. Dan uniknya di sini pakai dapat cup holder nih, ada 3 biji. Terus di samping kanannya ada colokan buat handphone sama port USB A. Totalnya ada 1 2 3, ada 9 kursi eksekutif. Ini kita juga dapat fasilitas mini pantry, ada dispensernya, dispenser buat air hangat, water heater sih lebih tepatnya. Terus di bawahnya ada perkopian. Perkopiannya sudah ada dan ada gelasnya juga. Terus ini di belakang adalah kelas sleepernya, dia konfigurasinya satu-satu. Totalnya ada berapa? 1 2 3 4 5, berarti ada 10 sleeper. Gokil juga ya. Fasilitasnya juga sama, ada selimut, bantal, terus casannya di sana kayaknya, port USB-nya. Terus di tengah ini ada toilet juga. Ini toiletnya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Wah, bersih ya. Wah, ini kayak pakai marmer. Tapi ini bukan marmer ini. Gokil sih. Keren. Oke, itu aja. Sama di kelas eksekutif ini ada leg rest-nya juga ya, teman-teman.
Ini dia tiket fisiknya teman-teman. Ini Ahmad Habib Nur Fikri, nomor teleponnya nomor telepon agen Banyuwangi Pulau Gebang, suite kombi ya, harganya 480. Oke, ya tiketnya hanya berupa selembaran kertas kayak gini aja sih, nggak ada yang lain. Perjalanan dengan bis berlian Belambangan menuju Jakarta ini kalau dari Google Maps diperkirakan memakan waktu selama 14 jam 52 menit. Sekarang jam 7 lebih 57 menit, berarti perkiraan sampai di Pulau Gebang jam 22 lebih 49 menit. Tapi itu belum waktu istirahat, servis makan, macet, mampir ke agen dan lainnya. Jadi mungkin bisa jam 12 malam atau jam 1 pagi kali ya sampainya. Kita ngelewatin jalan kecil gitu menuju Bandara Banyuwangi. Unik juga ya, jalannya agak kecil gitu, nggak begitu lebar. Setelah melewati Pasar Rogo Jampi, saya diberikan kotak bingkisan yang cukup besar. Kayaknya sih ini isi snack ya. Agak unik nih bentuknya, kayak nasi kotak. Di kotaknya juga tergambar brandingan dari Berlian Belambangan sebagai perusahaan rental. Kayaknya ini lebih baik diganti jadi goodie bag atau tas karton gitu ya. Rada PR soalnya terlalu besar dan juga lebih makan banyak ruang buat ditaruh dimanapun. Kalaupun mau dibawa pulang, snacknya pasti susah juga bawanya. Isinya ada kacang-kacangan, rosta, air mineral 300 ml kayaknya. Iya 300 ml. Terus ada permen Garuda Ting Ting, Kopiko sama tamarin. Terus kita dapat nasi ini guys, oke loh, rice bowl. Isinya katsu sama sambal dari dapur Mbok Lulu catering nih. Mantap, keren juga nih. Kacangnya 2 rosta, yang pedas sama yang original. Oke, ini kita masuk SPBU buat isi solar dulu.
Jam 8.39 kita sudah berada di pertigaan Celuring untuk menurunkan penumpang. Ini berarti bisa jarak dekat ya penumpang yang naik, atau gimana ya? Nah, di pertigaan ini kita bisa melihat petunjuk jalan yang diwarnai warna coklat. Itu artinya adalah lokasi wisata. Ini ada 5 penanda wisata. Banyak banget ya lokasi wisata di daerah sini. Nah, di situ tertulis geological site yang artinya adalah situs warisan geologi. Biasanya geological site atau yang disingkat geosite ini berada dalam kawasan geopark yang dimana memiliki fungsi pelestarian, pendidikan, pariwisata, dan promosi sumber daya geologi. Nah, lokasi-lokasi geosite tadi berada dalam Geopark Ijen. Geopark Ijen ini sudah diakui oleh UNESCO dengan luas 4.723 km persegi yang terletak pada 2 kabupaten, yaitu Bondowoso dan Banyuwangi. Status geopark ini merupakan tempat yang memiliki nilai sejarah bumi, baik penjelasan tentang perkembangan geologi, alam, makhluk hidup, serta budaya dari zaman purba hingga saat ini. Saat ini kita sudah berada di daerah Glenmore, tepatnya di dekat Dusun Sumber Gondo. Dusunnya berada di sebelah kiri di dalam hutan-hutan ini. Entah ini hutan atau perkebunan ya? Kayaknya sih perkebunan yang dikelola oleh warga desa kali ya. Oh ya, kecamatan Glenmore ini masih berada di dalam Kabupaten Banyuwangi.
Setelah melewati kecamatan Glenmore, kita masuk dalam kecamatan Kalibaru. Di sebelah kanan depan nanti ada stasiun Kalibaru yang bersebelahan langsung dengan jalan nasional ini. Gunung Gumitir ini menjadi satu-satunya jalan penghubung antara Banyuwangi dengan Jember. Jalan raya di Gunung Gumitir ini memiliki rentang jarak sejauh 8 km dengan kontur jalan berkelok-kelok di tepian gunung serta menanjak. Jalan raya ini cukup berbahaya ya karena faktor kontur jalannya dan juga lebar jalan yang tidak begitu lebar. Biasanya di tiap tikungan tajam ada seperti pos pengamanan yang biasanya dijaga oleh warga sekitar untuk membantu mengarahkan arus lalu lintas.
tepat di bawah jalan saat ini ada jalur kereta api yang melintas. Jalurnya masuk terowongan yang bernama Terowongan Merawan. Dan gapura tadi ada jalan yang menghubungkan stasiun Merawan hingga Terowongan Merawan dari jalan nasional ini. Namanya Jalan Sidomulyo. Berarti kemarin saya lewat bawah sini nih. Saya baru ngeh nih pas buka maps. Saya pikir keretanya lewatin jalan nasional ini pakai jembatan. Ternyata terowongan ya.
Oke teman-teman, setelah berjalan selama kurang lebih hampir 4 jam, kita akhirnya tiba di Terminal Jember. Terminal Jember ini letaknya cukup jauh dari kota Jember, sekitar 9,5 kilo dari pusat kota. Untuk mengakses ke terminal ini dari pusat kota kayaknya sih bisa pakai angkot ya. Di pintu depan terminal terparkir rapi angkot-angkot, kayaknya sih angkot-angkot itu. Kalau naik ojek online nggak tahu deh bisa apa enggaknya. Tapi di kota Jember sendiri udah ada ojek online sih. Terkait sungai di sebelah ini merupakan sebuah kanal yang sudah ada sejak zaman Belanda, yang fungsinya untuk mengaliri air menuju kebun tebu di Jatiroto. Kanal ini berasal dari sungai Bondoyudo yang membentang dari desa Banyu Putih Lor hingga desa Pondok Dalem. Kalau diukur dari map, sungai ini mengalir sejauh 22 kilometeran dan berada persis di sebelah jalan nasional.
Oke teman-teman, setelah 5,5 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di persimpangan jalan antara yang mau ke Lumajang atau ke Probolinggo. Kalau mau ke kota Lumajang dari sini belok kiri. Bis yang ke sana kayaknya ada deh, tapi nggak sebanyak ke Surabaya. Saya nggak paham juga. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen dari Banyuwangi atau Jember ke Lumajang bisa naik apa. Oh iya, belok kiri ini selain ngarah ke Lumajang juga mengarah ke TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bahkan tembus hingga Malang via Kepanjen. Karena kita mau ke Surabaya via Probolinggo, jadinya kita bakal ambil kanan, dan dari persimpangan ini ke Surabaya tinggal 2,5 jam lagi kalau langsung masuk tol tanpa mampir-mampir lagi.